Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kejayaan kepada satu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di tengah-tengah kaum itu silsilah awamir. Jadi amr demi amr atau hukum demi hukum akan ditimpakan kepada kaum itu, akan diturunkan kepada kaum itu. Jadi datangnya benda kepada kita itu bukan alamat kejayaan, tetapi datangnya awamir kepada kita, itulah alamat kalau Allah tidak memberikan kemuliaan kepada kita. Tetapi sunnatullah, Allah Ta'ala tidak akan menurunkan awamir kalau hati kita tidak siap. Jadi sebelum diturunkan awamir, Allah wujudkan di tengah-tengah kaum itu pekerja agama. Pekerja agama inilah yang jadi perantara antara Allah dengan hamba-hamba Allah. Nah, pekerja agama adalah pilihan yang langsung mendapatkan hidayah dengan kudratullah tanpa asbab. Jadi Allah Ta'ala tidak bergantung dengan asbab untuk turunnya hidayah. Para anbiya alaihi salatu wassalam dengan kudratnya Allah berikan mereka hidayah. Dan anbiya alaihi salatu wassalam dipilih dari kalangan yang terbaik, suku yang terbaik, memiliki paras yang terbaik, memiliki fisik yang paling kuat, keturunan yang paling baik. Walaupun fisik yang terbaik, keturunan yang terbaik, akal yang terbaik, karena akan diberikan kerja yang terbaik, solusi dari masalah yang ada di tengah-tengah umat, terpenuhinya hajat umat, maka solusi yang terbaik ada di tangan anbiya alaihi salatu wassalam. Olehnya itu, para anbiya alaihi salatu wassalam dibersihkan ruh mereka dari kesan-kesan materi dan kebendaan, dan secara umum tangan-tangan mereka pun dikosongkan dari materi dan kebendaan. Objek mereka yang diberikan tanggung jawab oleh Allah, di tangan mereka diberikan materi dan kebendaan. Ini sunnatullah berlaku kepada semua anbiya alaihi salatu wassalam, kecuali 3 anbiya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu pun untuk menjelaskan kepada orang yang telah mentuhankan materi dan kebendaan, orang yang telah menempatkan asbab materi di tempatnya musabbibul asbab, orang yang menggunakan asbab materi kosong dari amal, bahwa ketiga anbiya alaihi salatu wassalam ini jazbah yang ada di dalam hati mereka adalah untuk meridhai Allah, dan asbab materi yang mereka miliki mereka hasilkan dengan amal, dan asbab materi itu mereka gunakan untuk amal dan untuk menguatkan amal, tidak kosong dari amal. Karena secara umum sunnatullah di dalam kerajaan dunia ini adalah dunia darul asbab. Mau tidak mau asbab berlaku di dunia ini, tapi tanpa bimbingan para anbiya alaihi salatu wassalam, tanpa bimbingan Allah lewat anbiya alaihi salatu wassalam, manusia di setiap masa dan zaman
telah menjadikan asbab itu sebagai sumber yang pertama, sebagai perkara yang asal. Seakan-akan materi dan kebendaan asbab inilah yang menyelesaikan masalah, dan asbab materi dan kebendaan inilah yang memenuhi hajat, sehingga setiap masa dan zaman manusia tertipu dengan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk itu sekali lagi para anbiya alaihi salatu wassalam dikosongkan tangan mereka dari materi dan kebendaan. Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam dalam ilmu tarikh dikenal wulida yatima wa bu'itha miskina. Dilahirkan dalam keadaan yatim dan dibangkitkan dalam keadaan miskin. Kemudian yang menyokong beliau, Abu Thalib, dimatikan oleh Allah Ta'ala sebagai sandaran kepada asbab materi dan kebendaan kepada makhluk juga keluar dari hati beliau. Semua nabi-nabi mendapatkan misi dari Allah Ta'ala. Bahwa kekosongan tangan kamu dari asbab materi dan kebendaan, kamu punya tugas. Kaum yang memiliki asbab materi dan kebendaan yang menyebabkan mereka lupa dengan aku, dan mereka menjalankan kehidupan yang bertentangan dengan mauku, tanggung jawab kamu yang pertama adalah keluarkan dari hati mereka kesan ketergantungan kepada materi dan kebendaan. Nah, dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah telah obral kerja ini kepada kita-kita semua. Dan kita-kita diberikan oleh Allah kemuliaan berada di saf-saf yang pertama. Sudahkah kesan-kesan materi dan kebendaan itu telah keluar dari hati kita? Dua kali ruh baginda sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari kesan itu. Masa kecil dan masa Mi'raj. Misi yang utama pertama, yang pertama dan utama, bagaimana mengeluarkan selain Allah dari hati umat. Nah, itu akan banyak dipengaruhi sejauh mana pekerja agama telah mengeluarkan selain Allah dari hatinya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak akan mungkin bisa memberi sesuatu. Kalau ketergantungan pekerja agama kepada asbab, terkesan kepada asbab materi, terus kita mau bawa umat kemana? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini dan apapun benda-benda yang terkandung di dalamnya dilaknat. Illa zikrullah wa mawalah. Aw aliman aw muta'allima. Kecuali benda-benda dan materi dunia ini digunakan dengan ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Selain nabi-nabi adalah kebodohan yang mereka miliki. Menghubungkan keadaan dengan benda. Adanya benda menyenangkan, hilangnya benda menyusahkan. Semakin banyak benda semakin senang, semakin banyak hilang benda semakin susah. Ini adalah kebodohan. Dan menganggap benda-benda dan materi dapat menyempurnakan keperluan. Benda-benda dan materi dapat menyelesaikan masalah. Benda-benda dan materi dapat membentuk kehidupan, dapat menjamin masa depan anak istri saya.
Dan benda-benda materi ini saya dapati kalau saya ada duit. Kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa punya kapling. Kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa bangun rumah di atas kapling. Kalau saya tidak punya duit, saya tidak bisa isi kulkas di dalam rumah, tidak bisa mendatangkan mebel di rumah. Kalau saya tidak punya duit, saya tidak punya mobil di garasi. Dan kalau saya tidak punya semua itu, saya bapak yang gagal, saya suami yang gagal. Apa kata orang kepada saya? Dan semua benda-benda itu saya dapati kalau ada saya duit. Dan menganggap duit itu saya dapati kalau saya bekerja keras. Ada yang melihatnya duit dapat dari toko. Ada yang melihatnya duit saya dapat dari kantor. Ada yang melihatnya duit saya dapat dari hasil kebun. Ada yang melihat duit saya dapati dari jual kayu, bisnis karet, bisnis batu, dan sejenisnya. Kepahaman inilah yang disebut oleh anbiya, oleh Allah dan anbiya, jahulan zuluma. Kalau keyakinan ini sudah salah, maka semangat hidup pun akan salah. Apa semangatnya? Jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi pengusaha. Kalau itu sudah mewarnai ruh, itu yang menjadi gairah, jadi tujuan, itu yang menjadi semangat, menjadi daya yang menggerakkan dia sebelum terbit matahari. Ulama bilang al-aqil man yaqul madza yuridu Allahu minni qabla tulu'i syamsi. Orang yang berakal, orang pintar adalah orang berpikir sebelum terbit matahari, apa yang Allah kehendaki dari saya. Tapi al-jahil, orang yang bodoh adalah sebelum terbit matahari, dia sudah mikir, mangane opo? Besok saya makan apa ini? Besok saya dapat duit dari mana untuk makan? Ini adalah prinsip-prinsip kebodohan dan mewariskan setelah itu kezaliman di dunia ini. Kamane se mal ni milta, duit bukan dari pekerjaan. Or cizo se mal se cizo ni milta, dan benda-benda bukan didapat dari duit. Or cizo se zurat purani hota, masail hal nekrata, or zindagi nahi banata. Benda-benda dan materi tidak bisa menyelesaikan masalah. Benda-benda dan materi tidak bisa memenuhi kebutuhan. Makanan tidak bisa mengenyangkan perut. Air tidak bisa menghilangkan haus. Rumah mewah tidak bisa menenteramkan hidup. Kepegawaian tidak bisa menjamin masa depan hidup. Sarjana tidak bisa menjamin masa depan hidup. Teknologi tidak bisa memudahkan kehidupan. Inilah ilmu zikir yang dibawa oleh Anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi menyiapkan hati umat liqubuliyati awamirillah, untuk hati ini dapat menerima bahwa kejayaan dan kebahagiaan, penyelesaian semua masalah, terpenuhi semua hajat dunia dan akhirat hanya di tangan Allah. Selain Allah miskin, selain Allah fakir, selain Allah tidak punya apa-apa. Jolakaha wala huwa, yang sering menafikan selain Allah, dia pun menafikan itu karena izin Allah. Tanpa Allah dia tidak bisa bayar nafi dan isbat. Jangan terkesan kepada mubayyin. Bangun tidur pun dia tidak bisa tanpa Allah. La bi usne kutsla huwa, dan kalimat la
yang biasa digunakan oleh mubayyin untuk menafikan selain Allah. Kalimat itu pun tidak bisa mengeluarkan selain Allah dari hati kita. Juz'lahuwa kullahuwa. Satu biji beras tidak bisa mengenyangkan perut. Jutaan ton seluruh beras di dunia pun tidak bisa mengenyangkan perut. Sebagaimana satu dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit, seluruh dokter pun berkumpul tidak akan bisa menghilangkan penyakit. Sebagaimana satu toko tidak bisa menyempurnakan kebutuhan kita, 10 toko pun tidak bisa menyempurnakan kebutuhan kita. Tirkiyahua, kalau gitu yang buat siapa? Allahua. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ini tidak cukup dalam bayan. Sebelum masuk pada illallah, lainnya sudah berapa kali kita kumandangkan. Jab'alaki barai ki awas, pukara jaega mujahada kesat. Tatkala Allah illallah, la ilaha illallah dikumandangkan dengan mujahadah, baru Allah perlihatkan kejayaan di dalam awamir. Hari ini kita, saya dan tuan-tuan, belum melihat kejayaan dalam awamir. Berapa banyak takazah ke provinsi yang lemah tidak terpenuhi. Yang satu bilang jaraknya jauh, duitnya banyak. Masih melihat duit ada kekuatan mengantar ke tempat yang jauh. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, yang masih melihat ada kekuatan dalam duit itulah dolalah. Kita harus buat usaha sehingga sampai kepada level lihat duit sama dengan lihat daun. Farrik al-aghyar min qalbika ya'tikal ma'arif. Kosongkan hatimu dari selain Allah, baru hati kamu akan kenal Allah. Untuk itu pertama sekali kita harus banyak dengar dulu kebesaran. Yang mubayyin pun jarang menjelaskan kebesaran Allah, yang mubayyin pun jarang menafikan selain Allah. Halangke suno kimik daroko brau, kata Maulana Yusuf. Pendengaran tentang nafi dan isbat ini harus dimaksimalkan. Hari ini mubayyin kita takut bicara kebesaran Allah. Kenapa suasana di sekitar kita adalah suasana yang tertata dengan tatanan yang Allah tidak sukai? Atau sebelumnya kita ambil begini, kenapa kita sulit mentaati awamir? Kalau kita mentaati awamir, sak maunya dewe, yang cocok dengan mau kita taat, yang tak cocok kita taat. Yang cocok dengan istri kita ikut, yang tidak cocok tidak ikut. Ini jadi sebab malam markas sedikit yang itikaf. Karena kedatangan malam markas dengan jazbah istri, bukan jazbah menyempurnakan awamir. Sudah ada pesan dari istri, pergi nanti balik ya mas. Tanda sukses musyawarah nasional kita. Besok malam markas yang akan datang, orang lama tidak ada yang pulang waktu malam markas. Umar bin Abdul Aziz tatkala
pulang ke rumah mau istirahat di siang hari. Anaknya tegur, "Bapak mau ngapain?" "Saya baru jauhlah lihat keadaan umat, letih mau istirahat." "Kalau bapak istirahat, umat macam mana keadaannya?" Hari ini kita menganggap Surah Faisalah itu sebagai jabatan, bukan sebagai amanat. Padahal 3 orang saja yang kita pimpin. Maha dengar, 3 orang saja yang kau pimpin. 3 orang itu akan dihadirkan di hari kiamat nanti. Dan akan ditanya, bagaimana kepemimpinan Maha? Dia banyak tidur kah atau kurang tidur? Satu orang umat yang kita pimpin mengatakan, dia nggak perhatian, dia tidak adil, waktunya sama istri lebih banyak daripada waktu untuk kami. Cukup Maha dijerumuskan ke dalam lubang neraka. Hame चाहिए kata malu har jemaat में, dalam setiap jemaat umat ke fikir में लगा रहना, tenggelam dalam fikir umat. Hari ini Surah Faisalah, kita pun tidak ada fikir. Apa yang bisa kita harap jemaah yang kita hantar keluar? Dai ka befikri, dai ka maut ye. Dai kalau buat kerja tanpa risau dan fikir, sesungguhnya dia mayat-mayat yang sedang bergentayangan. Kira-kira kalau mayat berjalan, orang dekat atau lari? Lari. Umat lari dari tablik. Gara-gara dada kita tidak dipenuhi dengan kerisauan dan umat atas. Waktu kami ke India, Profesor Sanaullah Kargozari, suatu ketika Maulana Yusuf rahmatullahi alaih dimimpikan ketemu sahabat sedang berwudu di sebelah sungai. Maulana Yusuf di sebelah sini. Sahabat angkat kepalanya sambil menegur, Yusuf, macam mana kamu hidup di zaman apa itu? Kenapa kamu orang buat kerja agama begitu? Kalau kami 1 orang saja hidup di zaman kalian, insya Allah agama akan hidup kembali di zaman itu. Untuk itu hadirin, risau dan fikir ini nggak boleh hilang. Jangan 4 bulan ada kerisauan, pulang-pulang lenyap. Masuk di dunia seperti kebo masuk di kubangan. Nggak akan keluar kecuali ditarik-tarik, malam Jumatnya ditarik-tarik 3 harinya. Allah, dawat ke Amr, tere Amr he. Kata Maulana Yusuf, ya Allah, perintah dakwah adalah perintahmu. Jadi kalau perintah Allah, sebagaimana kalau kita tidak sholat berdosa, kita tidak keluar mengajak orang sholat pun hukum sendiri. Kalau kita tidak puasa berdosa, kalau kita tidak kerja yang menjadikan orang bisa berpuasa, kita tinggalkan kerja itu. Berapa banyak orang tidak puasa, apa kita tidak berdosa? और तेरे अमर सारे आलम को पहुंचाना जिम्मेदारी तूने मेरे कंधे में डाला है, dan membawa perintah demi perintah ke seluruh dunia adalah tanggung jawab yang kau letakkan di atas pundakku ya Allah. Kami क्या करूं ya Allah, apa yang saya buat ya Allah untuk menunaikan tanggung jawab ini ya Allah. Kata Maulana Yusuf, 24 jam darah kita mengalir dengan kerisauan ini. Walaupun kita tidak berbicara. Kita kalau suruh bayan baru kita pikir. Kalau saya bayan bicara kita ke sana kemari. Maulana Ilyas rahmatullahi alaih memberi nasihat kepada Maulana Yusuf. Yusuf, tusko kutub bani ki मैं तुझको नहीं बता दूं? Maukah aku sampaikan kepadamu bagaimana cara menjadi wali kutub?
Wali kutub itu lebih kurang dakwahnya, ibadahnya, taklimnya, zikirnya, fikirnya membawa perubahan di alam ini. Kesannya alami wali kutub itu, yaitu di tengah malam kau tutup matamu, kau hadirkan agama yang sempurna, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, hudud, dan hadirkan seluruh dunia 250 negara, 5 benua. Terus lihat berapa banyak awamir yang hilang di negara mana. Di Amerika yang wajibat tidak ada apa di situ. Di Rusia awamir apa yang hilang di sana. Di Papua awamir apa yang hilang di sana. Di Papua banyak orang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal sudah umat Islam selamat. Banyak umat Islam masih makan babi di Papua. Matinya dibakar, masih ada di Papua itu orang Islam matinya dibakar. Nah, keliling terus ke daerah yang putih-putih, yang Papua sana yang lebih membutuhkan nggak pernah dipikirin. Senang lihat yang putih-putih, yang hitam-hitam tidak senang. Umat Rasulullah juga hitam itu. Jadi hadirkan keadaan seluruh dunia, jangan satu kampung, jangan negeri kita, jangan daerah kita tok. Terus renungkan berapa banyak perintah Allah hilang di situ. Dan apa akibatnya kalau sholat ditinggalkan? Apa akibatnya kalau zakat ditinggalkan? Apa akibatnya kalau puasa ditinggalkan? Terus beserta dengan awal al-manhiyat, berapa banyak dosa yang wujud di tempat itu. Judi, zina, mencuri, dan sebagainya. Di negara mana masih ada sistem keuangan yang memakai sistem riba? Dan apa akibatnya kalau perzinahan merabak? Apa akibatnya kalau perjudian mewabah? Kemudian zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semampu kamu. Kemudian gunakan kekuatan fikir dan zikir tadi. Bagaimana caranya awamir yang hilang hidup kembali? Bagaimana caranya manhiyat yang telah hidup hancur kembali? Ela mujikia, karena apa yang harus saya lakukan ya Allah untuk mematikan manhiyat dan menghidupkan awamir. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang mahalah saya lakukan? Apa yang harus halakah kami lakukan? Apa yang harus markas kami lakukan ya Allah? Waktu 1 tahun kami mendapatkan dari Bayi Wahab itu, diperhatikan tiap markas sholat hajat 12 rakaat. Baca surat Al-Muzammil 11 kali, Al-Fatihah 41 kali, sebarkan pahalanya kepada umat Islam di daerah kita khususnya, di markas kita khususnya. Kemudian zikirkan bara tasbih ini. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, gunakan masjid kami ya Allah, gunakan halakah kami ya Allah, gunakan masjid kami ya Allah, gunakan provinsi kami ya Allah untuk menyambut takaza alami, untuk mengirim rombongan ke Amerika, ke Rusia, ke Soviet, ke Eropa, ke Australia. Hadirin, taluk seperti ini kita sangat lemah. Kita mengandalkan kehebatan bayan-bayan kita. Kita mengandalkan ATM kita. Coba kita buat amalan ini. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, yang kuat amalan malamnya, kuat dakwah di siang harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah muraqabah di Gua Hira. Maulana Ilyas juga begitu. Ela hamse kamle, ela abek kabul firma, ya Allah terima saya ya Allah. Kita suka jadi orang masyhur, tapi tidak pernah berpikir agar kita diterima oleh Allah dalam kerja ini. Foto-foto, shooting-shooting,
Jemaah jalan kaki di shooting, di share sana, share sini. Apa yang didapat dari itu? Yang didapat kita tidak akan melihat pahala itu nanti di akhirat. Senang dilihat makhluk, tidak senang dilihat Allah. Tidak cukup Pak Allah yang melihat. Ya Rasulullah, saya sedang salat tahajud. Karena Allah. Tiba-tiba ada yang lewat. Hati saya terbagi dua. Karena Allah juga senang dilihat orang. Itu macam mana saya punya salat yang begitu? Hendaknya seperti ini kita sama orang tua-tua kita. Mahala ke halaka, halaka ke markas, markas ke provinsi, provinsi ke Ancol. Selalu bertebirehna, buat kerja sambil timbulkan rasa takut dalam diri kita. Jangan-jangan saya salah kerja. Untuk itu kita orang lama tidak layak 4 tahun nggak ke Pakistan lagi. Selayaknya tahun keempat sudah berangkat ada di Pakistan. Minimal tahun keempat ke Pakistan. Kalau enggak kadaluarsa, upscare. Kata masyayikh kita, jangan anggap kamu buat kerja dakwah. Kalau kamu tidak sobat lagi dengan masyayikh. Gua Hira sempit, kami sempat ke sana kemarin, masuk di dalam, sholat 2 rakaat kecil. Dari atas itu Nabi lihat ke arah Ka'bah. Ratusan patung-patung, telanjang tawafnya, meneteskan air mata, tidak tahu apa yang harus dibuat. Dengan kerisauan dan kesedihan, tapi tak tahu apa yang harus dibuat. Munajat kepada Allah. Sampai satu batas Allah suka dengan kerisauan Nabi ini. Allah turunkan Jibril, Iqra, Iqra, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Kata Maulana Yusuf, tatkala semua orang sibuk dengan istri dan anaknya, tatkala orang semua sibuk dengan urusan-urusan dunianya, yaksui hoker, Nabi menyendiri di Gua Hira. Sedih melihat keadaan umat jauh daripada manhaj Ibrahimiyah. Kita sebagai orang lama, sudahkah kita memberikan waktu di tengah malam berjam-jam? Bangun jam 1. Aduh, baru jam 1. Biasanya saya bangun jam 3:30. Apa yang bisa dibuat amalan jam 3:30 bangun? Itu 3:30 orang baru. Kalau ingin maju umat ini sholat berjamaah, maka orang lama jangan ketinggalan takbiratul ula. Kan begitu logikanya. Kalau umat bangun tahajud jam 3:30, kata Maulana Zakaria, yang buat dakwah 2 jam, 2 jam setengah, maka hendaknya dia punya amal malam 100% double daripada itu. Ma'ana biqari, ma'ana biqari. Maka yang dibuat oleh Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sentuhan jasad Rasulullah dengan Jibril mengena, dan itu simbol. Hakikatnya ruh ketemu ruh. Ruh Jibril, Sayyidul Malaika, Rasul Malaika, bertemu dengan ruh Sayyidul Anbiya alaihissalatu wassalam. Langsung Nabi bisa membaca apa yang ditalkinkan oleh Jibril, bahkan cepat sekali bacaannya. La tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, inna alaina bayana. Pelan-pelan ya Rasulullah, nanti kami akan kumpulkan itu, jangan khawatir. Takut kehilangan. Juga begitu jos tatkala ruh hidup. Allah, हमारा रूह के बेदार को बेदार फरमा दे ya Allah, ruh kami mati hari ini, hidupkan kembali ruh kami ya Allah. Itu doanya Maulana Yusuf.
Kita suka kompor kita hidup, kita suka toko kita hidup, kita suka kebun kita hidup, kita suka badan kita makmur, badan besar-besar, perut buncit-buncit, Masya Allah. Tapi ruh kita macam mana? Ruh kita macam mana? Nah, ruh ini akan subur, akan hidup kembali kalau bersentuhan dengan ruh-ruh yang hidup. Yang ada fikir dan kerisauan atas umat, cari mereka-mereka itu. Subah dengan mereka, walaupun harus korbankan duit 20 juta, 15 juta, pergi ke sana. Ini kalau nggak bisa dipahami dengan cuma bayan-bayan. Harus dekat dengan orang. Ini kerja Rasulullah SAW. Kita harus jumpa dengan orang yang jumpa Rasulullah. Maulana Ilyas jumpa Rasulullah SAW di Rawdah antara Yakza dan Manam. Maka kita pun hendaknya mencari murid yang jumpa dengan Maulana Ilyas. Hadirin, tatkala sentuhan ruhani tadi hadirin, Rasulullah SAW pulang ke rumah. Zammiluni. Assalamualaikum. Ketakutan, khasyah. Nah, itu kata Pak Syekh kita, buah dalam dakwah yang pertama adalah khasyah. Apa itu khasyah? Maulana Ilyas rahmatullah alaih di antara mahfuzatnya mengatakan al khasyah itu adalah semua ketaatan kita kalau ditimbang dengan satu nikmat mata misalnya, hangus ketaatan kita semua itu. Terus kalaulah hangus masih ada kerikil-kerikilnya, kita lihat masih kelihatan tuh. Amal itu dibuat dengan yakin yang salah. Amal dibuat dengan hati yang penuh dengan keraguan kepada kekuasaan Allah. Bayangkan kalau Imam Sufyan Tsauri mengatakan, kalau langit berubah jadi besi, tak ada turunnya hujan. Bumi berubah jadi tembaga, tak ada tanaman yang tumbuh. Sedikit berpikir mangane apa? Berarti dia telah syirik. Hatinya telah kufur kepada kekuasaan Allah. Nah, berapa banyak pekerja-pekerja dakwah, tatkala mau keluar 3 hari, anaknya sakit, mana yang dia dahulukan? Urusan agama atau urusan anak? Berapa banyak pekerja-pekerja agama, tatkala malam markas, berapa banyak yang dia dahulukan waktu, tepat waktu dalam markas, dan berapa banyak yang dia sempurnakan dulu pekerjaannya baru datang ke markas, lambat nanti setelah maghrib baru sampai di markas. Berapa banyak pekerja-pekerja agama yang nisabnya 40 hari, istrinya lagi hamil tua, mana yang dia dahulukan, tetap keluar atau dia tunggu istrinya sampai melahirkan? Atau jangan-jangan kita yang biasa salah ada di dalam gerombolan itu? Yakinnya rusak, semangatnya rusak, tawajuh hati rusak, niatnya rusak. Kalau ketaatan harus dengan nikmat, terus ketaatan yang ada kalau masih bisa dilihat, rusak sifat-sifatnya, tidak ada alamat-alamat kubuliyat. Terus kira-kira amalan apa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah nanti? Nah, itulah yang disebut sisa apa kalau begitu? Boleh jawab? Hah? Sisanya adalah tangisan, itulah khasyah. Ini kita senang dipuji, berkali-kali bilang ini tazkiran saya, itu bu yang buka saya, siapa ente? Balik ke rumah, zammiluni, ada rasa takut bagaimana menunaikan amalan ini. Takaza alami seluruh dunia, dan satu amanat yang Nabi dapati beda dengan Nabi-Nabi yang lain.
Kalau nabi-nabi yang lain cukup mengajak umatnya beriman dan beramal soleh. Tapi Sayyidul Anbiya alaihissalatu wassalam punya satu amanat tambahan. Jangan kamu mati sebelum wujud majmu'ah sahabat kamu seperti nabi-nabi dan rasul. Kata Maulana Yusuf rahmatullah, "Hamara kam sahabat ki majma बनने क्या है?" Kerja kita adalah membentuk kumpulan sahabat di tiap-tiap mahalah. जो काम हुजूर ने किया था वो काम हर उम्मती भी कर सकता. Kalau apapun yang dibuat oleh Nabi itu contoh, maka kalau Nabi dapat mewujudkan kumpulan sahabat di tiap-tiap masjid, maka kita pun setiap pribadi dari kita ada potensi untuk melahirkan kumpulan-kumpulan sahabat. Tapi yang terjadi kita buat kelompok-kelompok di markas-markas. Kalau amirnya cocok kita hadir, kalau amir Faisalnya tidak cocok kita tidak hadir. Kalau pendapat kita diterima kita suka, kalau tidak diterima kita demo. Nah, rasa takut inilah yang keluar dari mulut Nabi. Ya Khadijah, la rahata ba'dal yaum. Wahai Khadijah, amanat begitu besar, kayaknya tidak ada lagi istirahat untuk saya. Orang tua kita Bayi Wahab rahimahullah, semoga Allah angkat derajatnya. Saya pernah dengar dari beliau, Maulana Ilyas tidak pernah menganjurkan saya tinggalkan pekerjaan. Tapi suatu ketika saya lihat di wajah Maulana Ilyas ini ada sesuatu yang menyebabkan saya masuk kantor tidak tenang. Akhirnya saya buat keputusan, saya akan bagi masa seumur hidup. Dan resikonya, orang tua saya lempar baju-baju saya keluar dan tidak anggap saya jadi anaknya. 1 tahun. Dan dengan pakaian yang dibuang, saya bawa ke Nizamuddin, saya lapor Maulana Ilyas. Maulana Ilyas polo apa ya? Maulana Ilyas peluk saya sambil berkata, "Dari dulu saya tunggu engkau, wahai Haji Sab." Nah, sudah ada berapa orang di Indonesia ini yang bagi masanya sepenuhnya untuk dakwah, sepertiganya, separuhnya untuk dakwah, sepertiganya untuk dakwah. Setelah itu orang tua saya balik dari haji, tidak pulang ke rumahnya, langsung ke Nizamuddin minta maaf sama saya. Ini kalau gerak kita dimotori dari dalam, keputusan dari dalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cukup satu kalimat yang menandakan bagaimana kerja Nabi selama 23 tahun. Uzitu fillahi ma lam yuza ahad. Aku disakiti yang tidak mungkin siapapun disakiti seperti itu. Wa khuiftu fillah, dan aku ditakut-takuti yang tidak mungkin siapapun ditakut-takuti seperti itu. Maknanya dari tanggung jawab yang diambil, beresiko tantangan dari luar. Sehingga datang satu masa, apabila Arab sepakat untuk mengintimidasi Abu Talib, titik terakhir tidak boleh menolong keponakan, kumpul di satu balai pertemuan. Abu Talib sudah buat perjanjian sebelumnya, nggak bisa berkata-kata apa-apa. Wahai Ananda, keponakanku, kaum kamu mengatakan demikian. Rasulullah melihat sallallahu alaihi wasallam bahwa pada wajah Abu Talib tidak ada lagi wajah yang bisa diharap membantu perjuangannya. Sepakat semua orang Quraisy menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah. Hadirin, tawajuh. Ini untuk kita. Tanpa gentar sedikit pun tatkala pertolongan yang selama ini diandalkan terputus. Ini pelajaran untuk kita, jangan kita bergantung kepada asbab.
Ada asbab kita gunakan, tapi tidak boleh bergantung kepada asbab. Tidak ada asbab, maka tidak boleh berharap kepada orang yang punya asbab. Asbab jangan ditempati di tempatnya musabibul asbab. Asbab bagaikan mangkok kosong yang tidak ada isinya apa-apa. Tergantung Allah mau diisi apa di situ. Selama kita belum melihat asbab seperti mangkok kosong, berarti hati kita masih penuh dengan noda-noda dan najis-najis dunia. Bapak jangan bilang lagi saya tuh mengharamkan asbab. Jangan tidur. Bukan haram asbab. Haram kalau asbab itu masuk di hati. Asbab itu akan haram kalau kita bergantung dengan asbab. Kalau berharap kepada asbab. Kalau mendahulukan asbab materi dan mengakhirkan asbab amal, itu yang jadi haram. Law wudiyat syams biyamini wal qamar biyasari lan atruka hadzal amr hatta uhlika fi sabili hatta yuzhir Allah aw uhlika fi sabili aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kalau diancam gitu kira-kira gimana? Pokoknya mas kalau nggak pulang malah markas nggak dapat jatah. Kira-kira bagaimana itu? Kalau abang keluar 40 hari, saya juga keluar dari rumah. Kira-kira gimana? Siapkan iman kita. Tantangan seperti itu, masalah yang datang untuk meningkatkan ta'aluk kita dengan Allah. Tapi yang kejadian ada masalah kita mundur. Pada masalah yang didatangkan kepada da'i untuk meningkatkan ta'aluk da'i kepada Allah. Meningkatkan derajat da'i kepada Allah, meningkatkan tadarru wal inabah da'i kepada Allah, meningkatkan makamnya da'i kepada Allah. Kisi rohme zilat utane kie bagair uski izzat kabibi nahi punca sekta. Di jalan apapun, kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, kalau kita tidak menelusuri lembah-lembah kehinaan, maka puncak mercusuar kemuliaan tidak akan bisa kita capai. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Sahabat radhiyallahu dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian rupa sehingga keadaan susah lebih mereka cintai daripada kesenangan-kesenangan. Oh, karena lo. Wahai pamanku, kalau mereka sanggup mengambil matahari, mustahil. Letakkan di tangan, mustahil. Dan mereka ambil bulan, mustahil. Letakkan di tangan, mustahil. Kalaupun sanggup, artinya tantangan yang tidak akan mungkin mereka bisa capai. Itu menandakan kebesaran misi, amanat yang diemban oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan amanat itu ada di atas pundak-pundak kita. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah, sama tanggung jawabnya. Kira-kira bisa tidur nyenyak nggak itu? Kalaupun mereka sanggup, saya tidak akan tinggalkan kerja ini sampai Allah jayakan agama ini. Artinya jayakan apa? Agama menguasai dunia, ahli agama mengatur ahli dunia. Sistem penggunaan harta, materi, keuangan diri digunakan dengan sistem Islam. Masjid mengatur pasar, ahli iman di atas. Atau kalau belum sampai itu saya mati, saya korbankan nyawa saya dalam perjuangan ini. Dan sebelum ucapan itu, orang-orang Quraisy menawarkan, kasih tahu keponakanmu, kalau tablik dan dakwah yang dia lakukan itu tujuannya adalah kedudukan, akan kami jadikan dia kedudukan yang paling tinggi, presiden di sini. Kalau kemuliaan, tidak ada urusan yang bisa diputuskan tanpanya. Kalau harta, jama'na, kami akan kumpulkan harta yang paling banyak, kami kasih dia. Kalau wanita, kami kumpulkan wanita 10 tercantik Arab. Semua ini
ada pada kita tantangan itu. Dan dengan mudahnya kita tinggalkan 2,5 jam. Dengan mudahnya, dulu belum jadi pejabat, sudah jadi pejabat, dengan mudahnya 3 hari ditinggalkan. Dengan mudahnya malam markas ditinggalkan. Begitu kecilnya kah? Begitu hidangnya kerja? Yang karena kerja itu 2 bulan berturut-turut, 9 rumah Nabi tidak bernyala kompornya. Yang karena kerja dan amanat itu, perut Nabi diikat dengan 2 batu. Dan tidak pernah makan dengan tepung yang kasar sekali, 2 hari berturut-turut kenyang. Dan anaknya Fatimah, Ratu Bidadari di surga, tidak punya cadar untuk menutup auratnya, sehingga tidak mampu membuka pintu karena akan kelihatan dari luar. Zainab dipanah, sedang hamil, keguguran dan mati. Mantunya, mertuanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan mati syahid. Dan anak mantunya Ali bin Abi Thalib mati syahid. Ketiga mantu-mantunya dikorbankan. Anaknya Hasan dan Husain syahida syabab ahlil jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Dicium mulutnya dan Husain dicium lehernya. Kenapa ya Rasulullah berbeda ciumanmu? Hasan akan diracuni mulutnya, Husain akan dipenggal lehernya. Pengorbanan semua keluarga. Kita agama mau maju, ngomong doang, tapi dunia juga harus maju. Mana boleh. Kita rela melihat jenazah Maqami, kita tidak rela melihat jenazah anak kita. Maqami mati bertahun-tahun, tidak ada risau. Anak kita sakit sedikit, gelisah. Apakah itu seorang Faisalah? Yang kalau rombongan datang, mana penanggung jawab di kampung ini? Tusiru ilaiha bil banin, ditunjuk dengan penghormatan. Si fulan pikir men. Ini hakikat perkara ini. Kita harus banting setir daripada kebiasaan buruk ini. Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak sia-sia, terlalu banyak main HP, hilang kekuatan ruhaniah kita. Sebelum tidur pegang HP, sesudah bangun tidur tengah malam pegang HP. Mungkin masuk WC pun pegang HP. La rohata ba'dal yaum. Jadi yang sudah jadi Faisalah, jadi Syuro, jadi Faisalah, jadi ini, kita harus betul-betul kurangi tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bilang, kalau saya tidur siang, saya menyia-nyiakan hak umat. Kalau saya tidur malam, saya menyia-nyiakan hak saya. Kira-kira Umar bin Khattab tidurnya kapan? Umar bin Abdul Aziz tatkala mendapatkan amanat dan Rasulullah SAW datang dalam mimpinya, "Hai Umar, kalau kau pemegang amanat nanti, buatlah seperti Abu Bakar dan Umar." Nggak ada cara yang lain. Abu Bakar dan Umar adalah dua masa mijadus syar'i. Rasulullah SAW kana yukawinul ummah. Rasul membentuk umat. Tidak ada satupun yang lihat istrinya, lihat anaknya, lihat keluarganya, lihat kabilahnya, lihat provinsi. Semua lihat apa kata Allah, apa kata Rasul. Baru umat panah terbentuk. Tidak ada kelompok-kelompok. Membuat kelompok-kelompok ini dosa besar yang tidak bisa dibayangkan dosanya nanti di akhirat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini dibaca di atas mimbar. Kadang karkun Al-Fatihahnya pun tara betul. Jadi khatib di atas mimbar. Ini menjadi sebab kelemahan kerja kita. Karkun sudah jadi dai-dai kondang. Karkun sudah jadi penceramah-penceramah Ramadan sehingga 3 hari tidak keluar Ramadan. Mengharapkan amplop dari atas mimbar. Kayak Mufasir bilang, siapa yang ada keinginan dapat duit dalam ceramahnya, menambah kegersangan hati umat. Akan datang ini jabatan, kedudukan, harta akan datang. Musyawarah dengan ulama, musyawarah dengan suruh. Boleh nggak saya dapat tawaran jadi khatib? Boleh nggak saya dapat tawaran jadi imam? Kita sudah dapat tawaran, itu serahkan kepada ahlinya. Kita bukan orang awam, kita bukan ulama, jangan pegang itu. Pak Haji dakwah keliling dunia sudah berkali-kali. Ini adalah khutbah Ramadan, ada khutbah Jumat, ini ada ceramah khutbah Ramadan. Pak Haji kami masukkan ya. Haji sudah pintar agamanya, banyak ceramah kemana-mana. Saya dakwah itu untuk islah diri, bukan ceramah. Saya tidak layak ceramah. Jangan tergoda dengan semua itu. Musyawarah. Jadi hadirin, kita perlu buat pengorbanan. Segala-galanya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fatammahunna. Nabi Ibrahim diuji dalam berbagai macam ujian, materi dan kebendaan hilang habis, dibuangkan semua. Anak istri dikorbankan, kampung dikorbankan, keluarga dikorbankan, negeri dikorbankan, perasaan dikorbankan. Suruh sembelih anak-anak yang tidak pernah didapati bertahun-tahun. Istri yang pertama dapat, istri yang kedua baru lahir anak. Disuruh tinggalkan di tengah padang pasir. Balik boleh, tapi tidak boleh turun dari keledai, dari onta. Selanjutnya boleh balik, tapi tidak boleh masuk ke rumah. Taat. Fatammahunna. Ujian demi ujian lolos. Hati tidak berubah. Dai di depan matanya, kata Maulana Yusuf, boleh 1 orang atau ribuan orang. Dai boleh berjalan kaki atau naik sepeda ontel, atau naik mobil atau kereta, atau naik kapal laut atau pesawat terbang. Dai datang di suatu tempat yang memuji nusrah atau di tempat yang kering, tidak ada apa-apa. Fasilitas boleh berubah, keadaan boleh berubah, kendaraan transportasi boleh berubah, tapi hati dai tidak pernah berpaling dari Allah kepada selain Allah. वो चीजें जो सारे दुनिया मुहताज हो, नबूवत वाला दावत कभी मुहताज नहीं है. Semua asbab yang seluruh organisasi bergantung kepada asbab itu, tapi dakwah nubuah tidak pernah bergantung kepada asbab. जब दावत बनता है, nubuat oleh sifat ke saat dakwah बनता है. Dakwah akan ada ruhnya kalau dakwah dibuat dengan sifat-sifat kenabian. Jab dawat dene wala bebasi bekasi, tatkala dai dalam berdakwah hatinya tidak ada harapan dan tergantungan kepada makhluk. Nubuat oleh sifat kisah dawat DTRT, dan berdakwah bukan dengan sifat watak tabiatnya yang buruk. Dia tekan tabiatnya itu. Emosionalnya itu dia tahan, dia rem. Bukan gaya Minang, bukan gaya Sunda, bukan gaya Jawa, bukan gaya Indonesia, bukan gaya Pakistan. Nubuat oleh sifat dengan sifat nabi-nabi yang dia pelajari dalam hati sahabat. Kisah nabi-nabi sahabat. Insaniat kurang kaker dan tidak ada kebencian, kedendaman kepada siapapun. Sayang kepada semua, menyayangi umat sama dengan anak istrinya,
bahkan bisa jadi lebih dari anak istrinya. Waktu untuk anak istrinya berkurang, banyak waktu digunakan untuk jumpa umat. Kalau dai dalam buat dakwah dengan kriteria sifat ini, turui zemin ki upar chelker, dia berjalan di atas tanah. Lekin inki tasir logo ki dilo pertahe, tapi dakwahnya, pengorbanannya masuk ke dalam lubuk hati umat yang dalam. Orang lihat wajahnya ingat Allah, orang lihat kesibukannya ingat akhirat. Kalau duduk di depan dia, akar-akar kecintaan dunia tercabut dari hatinya.